Berita terbaru, orang terkaya di kota putri, Wang Huai'an Wang Yirou. Dirundung teman di sekolah Wang Huai'an, si orang terkaya, sedang menuju sekolah menyelamatkan putrinya. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Bangun, Aku tak ganggu kau, kenapa kalian pukul aku? Wang Yirou, dengarkan. Semua karena kau tak punya uang dan tak punya latar belakang. Di sekolah ini, kaulah yang paling hina. Miskin harus diganggu kalian? Dengar ya, karena kalian orang miskin tak punya uang. Di dunia ini memang harus dirundung. Tak mau dirundung? Cari ayah kaya dong, seperti ayahnya Yanzi. Tapi di sini, wakil presiden grup terbesar, siapa berani ganggu? Aku sudah telepon ayahku, dia sebentar lagi datang. Pak Wang Putri sekarang belum tahu identitas asli Anda. Kalau pergi begitu, bisa ketahuan. Aduh, khawatir selamatkan anak, hampir lupa hal penting. Panggil ayah pun tak berguna. Nanti lihat saja. Pak Wang demi anak, selama ini Anda sembunyikan identitas asli. Sungguh weku Anda. Jangan gegabah, jangan sampai ketahuan identitas asliku. Iya, Lepaskan dia. Lepaskan dia. Buruh migran, masih mau selamatkan gadis? Mau mati? Kamu lihat dirimu, status apa? Berani buat keributan? Bau tanah, jangan kotori mataku, pergi. Jika kalian ada urusan, hadapi aku baik. Ke kamu pantas. Penampilan miskinmu, aku tak akan lihatmu. Kamu, Ci, Jangan ganggu ayahku. Kembali, mau melawan? jangan pukul anakku. ternyata ayah buruh migran, menyelamatkan anak. Pas, hari ini habisi kamu juga. Aku lihat, siapa berani sentuh anakku? Aku sentuh, kenapa? Siapa bisa atur aku hari ini? Jangan ganggu anakku. Jangan dekat. Jika kamu dekat lagi, aku cekik dia. Tahu siapa aku? Berani lakukan ini? Siapa kau? Mau bilang kamu orang terkaya Jiangcheng? Ku beritahu aku memang. Tidak, aku tak bisa bongkar identitas tersembunyi bertahun-tahun. Ayah Roro. Kira apa orang penting? Ternyata ini ayah si lemah. Aku beritahu kalian, jangan kalian keterlaluan. Aku keterlaluan, lalu kenapa? Kau bisa apa padaku? Kalau kau pukuli anakku lagi, aku bertarung mati-matian. Bertarung mati-matian. Nyawa hinamu ini bisa berharga berapa? Aku cekik kau, seperti mencekik semut. Kau, Kau apa kau? Berani menunjuk aku? Kau pantas? Kau bosan hidup? Jangan ganggu ayahku. Aku ganggu dia, kenapa? Kau bisa atur aku? berhenti. Aku tak menyangka, kalian yang muda ternyata tak punya hukum. Tak punya hukum. Harus disalahkan, salahkan nyawa hinamu. Lahir pekerja migran. Harus diganggu kami, orang kaya berkuasa. Baik, aku tanya kau, dari mana kekuasaanmu? Dari mana keberanianmu? Maka hari ini, aku tunjukkan padamu, apa itu langit. Ayahku, orang terkaya di Jiangcheng, wakil presiden grup Yaohui, Li Tie. Ayahku, orang terkaya di Jiangcheng, wakil presiden grup Yaohui, Li Tie. Ah, ternyata kamu Putri Liti. Nama ayahku berani kamu sebut, haus mati? Dengar, nak, kalau aku hubungi ayahmu, Liti akan langsung berlari ke sini, lalu berlutut di depanku, mohon ampun. Tak percaya? Baik, sekarang juga aku telepon ayahmu. Nanti saat dia datang, lihat dia berlutut atau tidak. Nak, kalau aku telepon dan dia datang, identitasku akan ketahuan. Jangan telepon. Kenapa berhenti? Tak bisa lanjut akting atau tak tahu nomornya? Nak,
Aku tak ingin masalah membesar. Begini saja, lepaskan aku dan putriku. Kami akan pergi. Aku tak akan menuntut. Jika tidak, Berani ancam aku? Dengar, kamu dalam masalah besar. Sekarang aku telepon ayahku. Nanti saat dia datang, lihat dia hukum kalian. nak, jangan telepon. Ayahmu datang pun, dia harus berlutut. Nanti kamu tak bisa tangani. Masih berani lancang. Ayah aku di dekat sekolah pabrik terbengkalai diganggu orang. Cepat tolong aku. Siapa berani-beraninya mengganggu putriku? Cuma pekerja migran kotor. Dia bilang setelah ayah datang harus berlutut minta maaf. Mulut besar sekali. Lihat baik-baik, lihat nanti bagaimana aku menghajarnya. Ku beritahu kalian ayahku segera datang. Kalian tamat? Baik, kami tunggu ayahmu. Saat ayahmu datang, lihat dia berlutut atau tidak. Kau sudah di ujung maut masih berani lancang ku hajar mulutmu. Tunggu, jangan ganggu ayahku, kumohon. Roro, jangan minta padanya. Nanti ada tontonan bagus. Ayah, kumohon. Kita mengalah saja, minta maaf, cepat pergi. Mau pergi? Jangan harap. Sekarang tahu mengalah, ku beritahu, sudah terlambat. Kau pikir bicara besar puaskan mulut saja selesai. Hari ini kalian berdua harus membayar. Kumohon lepaskan kami, aku akan nurut kalian. Bagus, mau ku bebaskan. Bisa juga. Suruh ayahmu berlutut di lantai, sujud 3 kali. Ku lepaskan kalian. Kalian selalu kanggap, dianggap anak. Tak serius dengan kalian. Tak sangka kalian keterlaluan. Keterlaluan. Mau apa? Mau berlutut atau tidak? Jika tak berlutut, jangan ada yang pergi. Baik. Kau tak tahu diri, aku ganti ayahmu, beri pelajaran padamu. Siapa mau ajar Putri Liti? Siapa mau ajar Putri Liti? Ayah. Ini pekerja migran. Dan si Jalang itu. Pekerja migran, berani ganggu putriku. Iya, ayah. Dia tadi membual. Saat ayah datang, harus berlutut minta ampun. Siapa yang berani berbuat kasar? Aku. Wang, Ya, ini bajingan. Pekerja migran jahat. diam, jangan asal bicara. Ayah, dia yang asal bicara. Kenapa pukul aku? Paman, dia yang mulai bicara kasar, menghina kami. Kamu salah pukul orang? Itu paman, orang ini. Dia bilang, setelah kamu datang, berlutut minta maaf padanya. Cepat, jangan lepaskan dia. Sudah, semua berhenti bicara. Aku salah bicara, putrimu, merundung putriku. Berlututlah dan minta maaf. Salah? Kamu ini. Cepat berhenti bicara. Aku berlutut padamu. Ayah. Lepaskan mereka. Ayah, bangunlah. Kenapa takut padanya? Sudah. Bukan salahmu, bangunlah. Ayah, kenapa kamu berlutut pada seorang pekerja migran? Cepat berhenti bicara. Masih kurang kacau? Kamu takut padanya. Aku tidak takut padanya. Masih muda, jangan sombong. Andalkan latar belakang keluarga, bisa bertindak semaunya, bisa merundung orang. Kamu pekerja migran brengsek. Tak berhak menasihatiku. Seperti kamu, setelah besar, akan ketemu lawan kuat. Saat itu, tak ada yang bisa selamatkanmu. Kamu bohong. Aku tak percaya ayahku tak bisa selamatkanku. Baik, tanya ayahmu. Hari ini dia bisa selamatkanmu? Tanya ayahmu, hari ini dia bisa selamatkanmu? Enggak, tak tertolong. Ayah, kau penakut? Gagahmu mana? Kau bangkit? Iya om, bangkitlah. Kami di sekolah saat ganggu teman lain, kau selalu dukung kami kan? Kau kenapa hari ini? Diam semua. Kalian tahu dia siapa? Dia ketua grup Yaohui, Bos Wang. Sopir Bos Wang, aku Wang Huai'an. Ya, sopir Bos Wang. Cuma sopir, kukira orang penting. Iya, kau cuma sopir. Kau sombong? Ku beritahu, ayahku wakil direktur grup Yaohui. Bilang remuk kau, langsung remuk. Kenapa aku tak tahu? Seorang wakil direktur punya kuasa besar? Ayah, hari ini remuk dia. Tunjukkan pada semua, biar semua tahu. Putrimu tak lemah. Diamlah. Kau anak durhaka. Kau mau bunuh ayah. Cepat sujud pada Bos Wang, sopirnya minta maaf. Kenapa aku sujud? Kenapa aku minta maaf pada pekerja migran? Sudah, sujud minta maaf tak usah. Terima kasih atas kebaikanmu. Litie, kamu wakil presiden grup Yaohui. Kamu harus beri contoh baik untuk anakmu. Kamu harus jadi teladan. Lihatlah sekarang.
Putrimu kau manja hingga berlebihan, hanya karena punya latar belakang keluarga. Bisa seenaknya melanggar hukum, bisa semena-mena. Aku salah. Aku selama ini terlalu memanjakannya, lalai mendidik, makanya dia jadi begini. Aku pantas mati. Apa itu cinta? Liti, kamu sudah sepuh, tak tahu apa itu cinta? Kasih hidup mewah, memanja tanpa batas. Itu cinta? Salah, kamu keliru besar. Ajari dia berbuat baik, ajari dia jadi manusia. Nanti dia akan tumbuh dewasa, masuk masyarakat. Cuma modal latar belakang keluarga. Bisa lindungi dia seumur hidup? Aku paham hal ini. Jadi peringatan untukku. Ke depannya, aku akan lebih tegas. Didik putriku dengan baik. Jangan sampai dia bersalah lagi. Bagus kalau paham. Kuharap kamu tepati janjimu. Lepaskan dia. Ruru, kita pergi. Paman, kenapa kamu tak berani melawan? Berani buat aku malu di depan banyak orang. Nanti ku bereskan dia. Betul. Jangan biarkan mereka lolos. Kalian mau apa? Aku mau apa? Masih belum tahu. Kejar mereka. Berhenti, jangan biarkan dia lari. Berhenti. Jangan biarkan dia lari dariku. Cari di sana. Seluruh perusahaan kami, maaf ya. Ayah, Coba lagi. Ayo, minum banyak-banyak. Angkat telepon. ayah, angkat telepon. Baik. Telepon anak. Hari ini, tak ada urusan mendesak, hanya menjamu bapak. Habislah. Sekarang benar-benar selesai. Sialan, masih membiarkan si imut ini lari. Dia bisa lari sekarang, tapi tidak selamanya. Dendam ini harus kita balas. Tenang saja. Hari ini dia tidak bisa lari. Lanjutkan pencarian. Sayang, ketemu kamu. Kemarilah kamu. Ayo, saya bersulang untukmu. Ayo bersulang. Bagus, apa minumannya? Minuman ini, saya memang bisa, perkenalkan. Ini minuman baik dari Yang Shao, Cai Taofang Matahari. Arak yang bagus. Bagus. Ayo Weizong, minum satu lagi. Weizong, hari ini senang kan? Setelah makan kita nyanyi. Menurutku, lebih baik tidak. Hari ini sudah malam. Putrimu terus menelepon, mendesakmu pulang, bukan? Tidak ada apa-apa, kan? Tidak ada apa-apa. Anak di sekolah, diawasi guru, aman kok. Apa salahku sampai kalian begini? Kenapa kalian jahatin aku? Jahatin kamu? Perlu alasan? Lian dari keluarga macam apa? Di sekolah kita, mau jahati siapa? Ya jahati. Kenapa kalian nakali teman? Kalian tahu nggak, teman yang kalian usir sampai keluar sekolah, mereka itu seluruh hidupnya dirusak kalian? Sok berani kamu. Memang mau kuhancurkan mereka. Ku beritahu, di sekolah ini tak boleh ada yang lebih hebat dariku. Siapa yang lebih hebat, kuhancurkan dia. Kau benar-benar iblis. Terus kenapa? Laporkan ke guru, mereka percaya? Percaya pun. Papa satu telepon selesaikan. Dia pasti bantu aku. Tapi kamu, si imut miskin, beda.
Papa supirmu bisa bantu? Oh iya, papamu waktu itu kan sombong. Panggil dia sekarang, sombong lagi. Iya, mana papa supirmu? Suruh dia bantu. Pak Wang, identitas asli Anda masih harus disembunyikan dari Putri? Tentu saja, anak dalam pertumbuhan, dalam prosesnya, harus banyak alami latihan sulit. Kalau tidak kita, perusahaan sebesar ini, nanti dia gantikan. Bagaimana tangani ini? Hal berantakan. Benar juga. Oh iya, seperti wakil direktur kita, anak perempuan Liti, namanya Lian, karena ayahnya punya sedikit kuasa, sepanjang hari di sekolah, masih ganggu teman lain. Beberapa waktu lalu, bahkan ganggu Yiro, saya hajar dia keras. Dia terkenal manjakan anak. Saya sudah dengar. Untung Anda hajar dia. Kalau tidak, lambat laun akan ada masalah. Jadi, identitas asli saya, untuk sementara, masih harus sembunyikan dari Yiro. Biarkan dia dalam kesulitan, tumbuh lebih lama. Saya pikir ini baik untuknya. Kenapa tidak balas pesan? Bangun. Jangan buru-buru, saya yang jawab untukmu. Berikan telepon padaku. Ruru. Om, aku teman sekelas Roro, Lian. Lian. Oh, kamu anak Litia itu, Lian. Beberapa hari lalu, yang merundung anak kami, Yanzi itu kan? Om, ingatan Anda bagus, itu aku. Belakangan ini ada tidak merundung Ruru lagi. Tidak, aku sudah berubah. Aku dan Roro sudah jadi teman baik. Hubungan kami sangat baik. Ini yang kudengar, kabar terbaik. Kalian harus saling bantu, belajar baik, nanti masuk universitas bagus, cari kerja bagus. Aduh Om, aku sekarang belajar giat, ranking depan di kelas. Dalam hal ini, kamu lebih baik dari Ruru kami. Nanti, bimbing dia baik-baik. Om, tenang saja, aku akan bimbing dia baik. Iya, Ruru kemana? Kenapa? HP-nya di tanganmu. Aduh, Om, HP Roro tertinggal di kelas. Aku lihat dia pergi dengan teman laki-laki. Apa? Pergi dengan teman laki-laki? Dia? Dia pacaran Dini? Pak, mereka cuma teman sekelas. Jangan bantu dia. Sudah kubilang saat di sekolah, dengan teman pria atau anak laki-laki, jangan dekat-dekat. Tak didengarkan, tidak pantas. Pak, jangan marah dulu. Mereka cuma teman, bukan seperti dugaan. Masih membelanya, membela dia, kau memang berubah. Pak, tenang saja, akan kujaga dia. Baik, aku lega. Saat dia kembali, suruh telepon aku segera. Siap, Pak. Suara Roro. Suara Roro. Halo Yanzi, barusan suara Roro? Pak, kami memberi makan kucing. Tak sengaja tercakar kucing. Kaget aku, rupanya kalian penuh kasih. Tentu, Pak. Kami ingat nasihat Bapak. Sudah, aku lega, dah. Sekarang ayahmu sopir itu tidak akan datang. Lihat, anak-anak ini tumbuh, cepat juga. Mereka kuhukum, lihat, membaik. Ya Pak Wang, dalam tumbuh kembang anak, asal orang tua beri bimbingan yang tepat, mereka tak akan rusak. Cara didikku ternyata, benar juga. Saat mereka tahu maksud baik Anda, pasti bersyukur pada Anda. Aduh sayang. Siapa yang bikin kesal? Wang, Pak Wang. Lu Yu, kusuruh jaga Putri diam-diam. Kau lihat tidak, Putri, keluar dengan teman pria. Tidak ada. Tak lihat, atau tak keluar sama sekali. Aku tak lihat. Tidak. Maksudku, aku tak lihat Putri keluar dengan orang lain. Dengar Lu Yu, kusuruh jaga Putri, tak boleh ada salah. Tenang, Pak Wang. Aku ada, tak akan salah sedikit pun. Kalau salah, kuberatkan padamu. Putri, Hei, kembali, mau kemana?
Aku cuma mikir mesra sama kamu. Jaga nona ini. Lupa, aku harus keluar. Mau pergi apa? Aku lagi asik. Langsung pergi? Dengar ya, kalau aku kehilangan nona, kehilangan, aku bisa dipenggal. Dengarkan, dipenggal kan cuma bekas luka kecil. Iya kan? Gak apa sebentar. Ya, nggak apa sebentar. Ayo, ayo. Siapa? Teriak kayak babi, teriak jelek. Sudah larut, nggak usah ngomong. Kalian mau apa? Apa? Aku hari ini mau sama kamu, bermain seru. Dia kan mau bukti? Ayo. Rekam untuknya. Tenang Kak Yan, aku rekam dengan baik. Aku buka bajumu. Lihat nanti kamu malu. Jangan dekat, jangan sentuh. Siapa? Nangis teriak, menyebalkan. Nggak usah peduli. Angkat telepon, ayah. Tolong aku, ayah. Cepat angkat. Berani telepon aku? Sekarang, tak ada yang menolongmu. Dengar ya, kalau kamu berani cerita hari ini, ungkap, lain kali aku pukul, gak akan sederhana. Dan lagi, kalau berani cerita ini, beritahu ayahmu, kerja ayahmu itu bisa hilang. Aku pukuli ayahmu seperti pukulmu. Hidup keluargamu akan susah. Aku mohon lepaskan aku patuh padamu. Lepaskan kamu, ku beritahu, takkan ku lepaskan, nanti tiap ketemu ku pukul. Kenapa? Kenapa perlakukan aku begitu? Kenapa? Awalnya, sekali pukul sudah selesai, tapi ayahmu paksa aku sujud. Baiklah, kan ku perlihatkan akibat ganggu aku. Benar. Ayahmu cari kerja sopir susah. Jangan timbulkan masalah, nanti akhirnya sama nyawamu hina. Lihat akibat teman lain, kalau berani bicara, akibat serius. Sudah, buang waktu, ku yakin tak berani bicara. Ayo pergi. Dia takkan bicara, kan? Tenang, takkan. Bahkan jika bicara, ayahku satu telepon selesai. Tapi waktu itu ayahmu ketemu ayahnya, Itu ayahku. Waktu itu hormati ayahnya. Di saat kritis, ayahku takkan beri muka. Benar kan? Ah, benar. Kapan jadi penakut? Lain kali ayahmu harus semangat. Tenang saja. Pulang dan katakan padanya. Kalian berdua ingat satu hal. Ayahku adalah Litie. Siapa yang ku takut? Itu mereka. Siapa lagi? Bisakah kamu fokus? Aduh, kemarilah. Tidak baik, ada masalah. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku sendirian. Kembalilah, kembalilah. Aku belum pulih. Roro, ini pegang. wah. Ayah, kamu belikan aku ponsel semahal ini untuk apa? Bodohnya anak, hari ini ulang tahunmu. Ayah, kamu bekerja begitu keras. Ponsel ini lebih baik kamu gunakan. Tunggu sampai aku bekerja. Aku beli sendiri. Anak baik. Hadiah ulang tahun dari ayah harus diterima. Kondisi hidup keluarga kita biasa saja, tapi kebutuhan hidup tidak boleh kurang untukmu. Terima kasih, Ayah. Row ya, yang paling penting adalah di masa depan. Tidak peduli kamu di mana saja. Jika rindu ayah, gunakan ponsel ini bisa menemukan ayah. Ayah, saat aku paling membutuhkanmu, kamu di mana?
Ayah, mengapa kamu tidak menjawab telepon? Tidak bisa. Aku tidak bisa pergi. Ini kelalaianku. Bagaimana jika ketua direksi marah? Jika ketua direksi bertanya padaku, apakah melihat putrinya bagaimana aku harus menjawab? Tidak bisa. Tak bisa angkat, jangan sebut ketemu putri. Houro. Houro. Ayah pulang. Mabuk. Ruru tak kenal rumah ini. Ganti baju. Ganti baju, cari dia di rumah itu. Aduh, 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 demi si gemuk, saya kehilangan putri kaya. Houro. 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 Dia pergi kemana? Halo Luyu, Halo Bos Wang, putri kaya pulang? putri kaya pulang? Kamu tanya saya? Saya kan suruh jaga dia, sedang cari dia. Ya Bos Wang, tapi dulu Anda kan bilang, Luyu ya, pulanglah. kenapa Bos Wang? Tadi saya dan Roro sudah teleponan. Dia dengan mereka, teman sekelas yang merundungnya, sudah berbaikan, jadi teman. Ke depan tak akan merundungnya lagi. Baik Bos Wang, maka besok normal, kembali kerja, bila perlu, Anda perintahkan lagi. Sudah capek ya? Ya. Saya yang bilang, tapi antar teman sekelas, sudah berbaikan. Tidak benar Pak Wang, saya tertunda saat itu, tak langsung pergi dari sekolah. Lalu saya lihat Lian dan mereka, saya curiga, mereka mungkin merundung putri. Ah, tak mungkin. Omonganmu mustahil. Kamu begini, tunggu saya di sekolah, sebentar lagi sampai. Masa tak mungkin? Tapi kebenaran, saya tak bisa bilang. Ayah Hiro, jangan khawatir. Sudah saya beritahu Satpam. Suruh cari dengan teliti. Baik, baik, baik. Pak Satpam, Wang Hiro kelas kami hilang. Tolong bantu semua cari sendiri-sendiri. Baik, kita cari terpisah. Pasti cari teliti. Jangan lewatkan satu tempat mencurigakan. Mengerti. Terima kasih. Pak Wang, kita juga cari. Baik, cepat pergi. Ayah Hiro, Ya, malam ini anak kemana? Sudah bilang ke kamu? Tidak, tapi dia telepon saya. Banyak telepon. Kebetulan di perusahaan. Klien penting. Saya terus menerima. Saya tak angkat telepon. banyak telepon. Kamu belum angkat. Hmm, Kok kamu sebagai orang tua, hati begitu besar? Kalau saat itu, bahaya, gimana? apa bahaya di sekolah? Lagi pula, aku sudah kirim orang diam-diam melindunginya. Diam-diam kirim pelindung? Kondisi keluarga kita yang sebenarnya sudahkah diberitahu ke anak? Belum. Menurutmu, bisakah aku mengatakannya? Dengan kondisimu sekarang, di sekolah saja, bisa hilang begitu saja. Aku sangat berharap anak ini cepat besar, cepat matang. Perusahaanku ini, sebegitu besar, urusannya banyak sekali. Aku mengandalkannya untuk meneruskan. Menurutmu, seperti ini, bisakah dia meneruskan? Bukankah sebelumnya aku sudah sering mengingatkanmu, harus beritahu anak kondisi keluarga yang sebenarnya, jangan disembunyikan. Kamu tidak mau dengar. Kalau dia tahu lebih awal kondisi keluarganya sendiri, bukankah baik untuk pertumbuhannya, untuk pembentukan karakternya, membantu? Guru, sudah berapa kali kukatakan padamu, setiap bicara topik ini lagi. Menurutku, dalam proses tumbuh anak, dalam lingkungan sulit, lebih bisa berpijak pada realita. Pendapatku denganmu sangat berbeda. Anak berhak tahu keadaan keluarga sebenarnya, agar dia dengan teman bergaul percaya diri. Untuk ambil alih grupmu akan sangat membantu. Guru, kalau saya beritahu terlalu cepat status sosial, saya kekayaan keluarga saya, dia tak akan berusaha. Dia akan berpikir apa yang dia inginkan. Dia bisa dapatkan karena keluarganya punya status dan kekayaan. Ayah Hiro, kita bisa benar membimbing anak, membimbingnya nilai hidup yang benar, biar dia tahu masa depannya perlu usaha sendiri akan makin baik. Baik, cari anak dulu yang utama. Benar kan, Guru? Ya. Kalau anak ketemu, saya pasti beritahu dengan jujur kondisi nyata saya. Kali ini saya janji. Pasti. Anak ketemu, pasti saya beritahu. Baik. Gimana? Bagaimana kondisinya? Di sini tak ada tak ketemu. Kami pun tak ketemu. Tuan Wang di sana juga tak ada.
Nah, anak ini kemana? Oh iya, guru. Ya. Yang pernah merundungnya beberapa teman itu, Anda tahu di mana? Yang pernah merundungnya beberapa teman sekelas itu, kamu tahu di mana? Sudah pulang setelah sekolah. Saya bertemu Nona, hal ini tak boleh dibicarakan. Baiklah. Maka terima kasih pada semua para satpam. Maaf atas gangguannya. Cepat istirahat. Istirahatlah, istirahat. Ayah, saat kecil, kamu selalu bilang padaku, anak yang patuh akan dapat permen. Tapi kenapa? Kenapa dunia ini tak pernah memberiku permen? Lepaskan kamu, ku beritahu, aku tak hanya tak melepaskanmu, nanti setiap ketemu, ku pukul kamu. Kalau berani ceritakan ini pada ayahmu, kerjaan ayahmu itu tak akan aman. Aku juga akan pukul ayahmu. Maka hidup keluargamu tak akan enak. Lihat nasib teman lain. Sudah lihat, kalau berani bocorkan, akibatnya serius. Ayahmu cari kerja sebagai sopir, susah sekali. Jangan sampai membebaninya. Nanti nasibnya sama seperti nyawamu yang hina. Ayah, aku tak tahan lagi. Agar tak membebanimu, anakmu, pergi dulu. Ayah Wang Yiru? Ya? Jangan terlalu khawatir. Kita malam ini cari lagi dengan baik. Ada yang loncat dari gedung. Ini siswa kelas mana? Ini? Guru, bahaya lempar dari atas. Iya, bahaya sekali. Besok kalau terbukti, pasti ditindak tegas. Tenang. Pak, hari ini merepotkan. Saya pulang dulu. Baik-baik, pulang. Lihat Wang Yiru, pasti beritahu saya. Pasti. Ada yang lompat, cepat tolong. Masih bernapas. Cepat telepon 120. Baik. Pak Wang, kamu kenapa? Efek mabuknya? Tidak. Rasanya bukan mabuk, berbeda. Cepat ke Ares. Cepat. Ayo. Sial, Yan, bagaimana ini? Jangan panik. Bukan kita yang dorong dia jatuh. Tapi kita ganggu dia dulu, makanya dia lompat bunuh diri. Kapan kita ganggu dia? Siapa yang tahu? Bukan kita. Yang benar dorong dia jatuh. Hidup matinya dengan kita. Apa hubungannya? Kalian bilang. Kalau dia sadar, bocorkan semua. Kita mati dong. Jangan takut, pengecut amat, lemah. Saya takut, saya benar-benar takut. Kalau dia bangun beneran, bagaimana ini? Maka jangan biarkan dia. Selamanya tidak sadar. Ayah, ada masalah, jangan takut. Masalah sebesar apapun, ayah selalu dukung. Ceritakan, apa yang bikin kamu tegang? Seorang teman yang kami rundung terjun dari gedung bunuh diri. Kupikir masalah besar, ini bukan apa-apa. Besok ayah yang selesaikan. Sudah kuduga ada masalah, cari ayah. Pasti bisa diatasi. Terima kasih, Paman. Tidak apa-apa. Katakan, siapa lagi yang kalian rundung? Putri supir itu. Siapa? Ayah, kenapa panik? Tadi bilang rundung siapa? Putri supir jelek itu. Waktu itu, ayah dan putrinya membuatmu malu, maka kami memberi pelajaran. Sudah kukatakan, jangan rundung dia lagi. Kalian, jangan ganggu dia. Kenapa? Dia cuma supir jelek, lebih berkuasa darimu? Dia bukan supir jelek. Lalu apa, ketua supir? Singkatnya, jangan cari masalah dengannya. Ayah, kami balas dendam untukmu, makanya rundung dia. Waktu itu membuatmu malu. Balas dendam? Sekarang keluarga kita dapat masalah besar. Ayah, dia cuma sopir biasa. Kenapa kita harus takut padanya? Sopir apalagi? Dia adalah
Direktur grup orang terkaya Lian Cheng. Dia sembunyikan identitas untuk latih putrinya. Kamu hancurkan keluarga kita. Ayah, kamu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Sekarang kita harus bagaimana? Apa orang yang lompat itu mati? Mungkin. Mungkin hanya pingsan. Kalau dia sadar nanti kita... Jangan sampai dia sadar. Anak ini lukanya parah. Keluarnya. Dikirim dari sekolah, keluarnya belum datang. Lukanya parah begini. Keluarnya tak datang. Orang tua macam apa ini? Minuman keras ini gratis, minum sampai begini. Sungguh berjuang keras. Di usia parubaya, ada orang tua dan anak. Kalau tak berjuang keras, bagaimana beri keluarga bahagia? Ya, semua tak mudah. Pak Wang, Anda sudah bangun. Asisten Zhang. Kenapa aku di sini? Anda tadi malam minum alkohol terlalu banyak. Keracunan alkohol. Oh ya, ada kabar tentang Ruru? Saya telepon dia, tetap tidak diangkat. Saya sudah menyuruh Luyu pulang ke rumah untuk melihat. Ternyata dia juga tidak pulang. Anak ini pergi kemana ya? Tidak boleh, saya harus mencarinya. Ah, tidak bisa, tidak bisa. Kondisi kesehatan Anda sekarang. Dokter bilang harus banyak istirahat. Yang penting kesehatan saya atau keselamatan anak saya? Tidak bisa, saya harus menemukannya. Kalau gitu, saya temani Anda. Ayah, dokter bilang Wang Yiru sudah stabil, segera akan sadar. Bagaimana ini? Tenang, ada ayah. Dia takkan sadar. Lepas masker oksigennya, dia takkan pernah bangun. Takkan ada yang tahu apa yang pernah kau lakukan. Ayah, kau benar. Asisten Zhang, Ya, Bos Wang. hari ini hari penting tanda tangani kontrak dengan Bos Wei. Begini, kau bawa beberapa orang cari Yiru. Saya akan ke kantor sebentar lagi. Tapi mencari Roru juga penting. Saya tahu, semua yang saya lakukan ini juga untuk dia, bukan? Perusahaan kita sampai sekarang tidak mudah. Nanti akan go nasional, bahkan internasional. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Sudah lama nanti-nanti Bos Wei datang. Jangan sampai urusan cari anak gagalkan urusan besar. Mengerti, Bos Wang. Saya bawa orang cari Roru. Cepat pergi. Baik. Hai Wei Zong. Wang Zong, kabar kamu semalam minum sampai dirawat. Kondisi tubuhmu hari ini, soal kontrak ini. Bagaimana kalau kita tunda dulu? Tidak ada masalah. Sebentar lagi saya keluar rumah sakit. Kita tidak ada masalah. Kesehatanmu yang utama. Soal kontrak, tanda tangani nanti juga bisa. Aduh, Wei Zong. Jangan-jangan kamu mau mundur? Apa yang kamu katakan? Saya khawatir. Kesehatan Anda tidak kuat. Kalau kamu bilang begitu, kita ikuti saja. Rencana semula. Baik, nanti kita ketemu. Baik, sampai nanti. Baik. Anakku, semua ini untukmu. Supaya kamu nanti bisa hidup lebih baik. Ayah sekarang harus prioritaskan karier. Ayah. Tolong. Tiba-tiba, tali jam kok putus? Ayah. Tolong. Ayah. Sekarang kamu lega? Mulai sekarang, tak ada yang tahu kebenaran lagi. Ayo pergi. Yanzi, Paman. Wang Zong, kok kalian di sini? kerabat jauh dirawat. Aku bawa Yanzi menjenguk.
Ya, benar. Kerabatmu dirawat di sini. Iya, Aku harus masuk. Bapak Wang. Tak usah, terima kasih. Bagaimana bisa? Kamu wakil direktur perusahaan. Kebetulan, aku juga dirawat di sini. Aku harus menjenguk. Ayo. Hanya kerabat jauh, sungguh tak perlu repot. Baiklah. Kami pergi dulu. Dadah, Pam. Tunggu. Tunggu. Ada apa, Pam? Yanzi. Kamu belakangan ini pernah lihat Roro? Tidak, Pam. Kenapa? Dia tak pulang? Bagaimana kau tahu? Kemarin. Bukankah dia pergi dengan teman laki-laki? Yanzi, kau sembunyikan sesuatu dari aku. Jika ada sesuatu, jangan kau sembunyikan. Kau harus beritahu aku. Tidak, Pam. Tidak, tidak. Anak, aku tahu kalian sudah berubah baik dan jadi teman baik Roro. Jika dia berbuat salah, jangan kau lindungi dia. Tenang, Pam. Tak akan. Gadis di kamar ini dibawa kemarin malam. Datang tepat waktu. Penyelamatannya lancar. Jika tak ada halangan, sekarang sudah sadar. Ayah. Kenapa? Paman, paman, paman. Kok kamu juga pakai baju pasien? Pak Wang, kamu kenapa? Kemarin mabuk, keracunan alkohol, lalu mereka bawa aku ke RS. Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, Katanya hari ini mau tanda tangani satu. kontrak penting. Ya, tak akan terlambat. Aku sedang bersiap pulang, langsung ke kantor. Keluarga sudah diberitahu? Tak ada keluarga yang datang? Anak ini sudah meninggal. Orang tuanya belum datang. Keterlaluan. Ya, harusnya mereka selalu di sisi anak. Masker oksigen ini juga tak akan lepas dengan mudah. Sayang sekali. Salah. Masker oksigen ini tak bisa lepas dengan mudah. Kalian sibuk saja. Ya, baik. Tunggu. Kalian tadi siapa yang masuk ke kamar ini? Tak ada, tak masuk. Anda? Aku tidak, aku cuma lewat tadi. Jam tangan jatuh, aku mau pulang. Dia dibawa tadi malam. Pasien lainnya, hari ini urus pulang. Bagaimana denganmu? Kami lewat, kebetulan bertemu. Atasan saya, bicara sebentar, tak ada yang masuk. Ya, benar. Pak, Anda di depan ruang ini, lihat orang masuk. Tadi malam dibawa seorang gadis. Cukup cepat, kami tangani dengan lancar. Awalnya sadar, tapi karena masker oksigen dicopot, berhenti bernapas. Saya curiga ada yang sengaja copot masker oksigen. Anda di depan sini, lihat orang lain masuk. Kalau aku bilang iya, mereka pasti suruh aku tinggal beri keterangan. Kalau begitu, bisa ganggu kontrak dengan Pak Wei. Tidak. Aku tak lihat. Jangan-jangan benar-benar kecelakaan. Aku pergi dulu. Pak Wang, saya bantu. Tidak usah. Yan, kalau ada kabar Roro, langsung beritahu ya. Ya, baik. Anak baik. Dah. Suster, Halo? saya dari Ranjang 45. Urus pulang. Baik, tunggu sebentar. Murid yang lompat kemarin, orang tuanya datang, Ah, tidak. gadis itu meninggal. Apa? Meninggal. Aku bilang cepet dong, aku buru-buru. Maaf ya, sebentar. Kemarin, sekolah menengah afiliasi Jiangcheng ada siswi bunuh diri dengan melompat. Kepalanya pecah berdarah. Orang tuanya sampai sekarang belum datang. Tunggu sebentar. Kamu tadi bilang anak itu dari sekolah mana? Kamu tadi bilang anak itu dari sekolah mana? Sekolah itu namanya... Lian. Om. Ayo, bangun, baik-baik saja. Baik-baik saja, Om. Cuma keseleo. Sembrono banget. Bukannya sudah pergi, kenapa masih di sini? Aku tadi bilang ke ayah, kulihat Anda tidak enak badan. Jadi pikir jangan pergi dulu. Temani Anda urus pulang dari rumah sakit. Baru aku pergi. Anak yang baik sekali. Kalau Yiro kami setengah baiknya kamu, aku sudah sangat bersyukur. Om, Yiro juga baik. Kamu memang sudah membaik. Masih selalu membelanya. Bicara baik untuknya. Tentu saja, Om. Nasihat tulus Anda harus kubuktikan dengan kemajuan. Belajar giat, masuk universitas bagus. Setelah lulus, bekerja di perusahaan kami.
Benarkah? Terima kasih, Om. Sedang ngobrol apa? Sampai senang sekali? Ayah, barusan Paman Wang bilang, setelah aku lulus, bekerja di perusahaan kalian. Bagus sekali. Cepat ucapkan terima kasih ke Paman Wang. Terima kasih, Paman Wang. Jangan sungkan, kita keluarga. Pak Wang, baju Anda sudah dibawa? Baik, asisten Zhang menemaniku. Kalian tenang saja, aku ganti baju dulu. Baik. Ayah, pengawasan di rumah sakit sudah dibersihkan semua? Sudah selesai. Tak ada yang tahu kita berbuat curang. Bagaimana dengan sekolah? Sekolah diawasi ketat. Satpam sangat ketat. Kamu tenang saja. Ayah pasti bisa. Mau bagaimana? Temui dia, pasti berhasil. Siapa? Yaitu Pak Wang. Wang? Pak Wang, dia bisa ke sekolah bantu hapus video? Ya, aku suruh dia hancurkan tentang pembunuhan putrinya semua bukti. Bukan ayah, dia bisa bantu hapus bukti putrinya? Dengan ayah di sini, harus bisa. Ayah, jahe tua lebih pedas. Paman, kenapa pakai baju begitu? Ternyata identitas aslimu bukan sopir. Gawat, kebongkar ya, sudahlah. Karena sudah ketahuan, aku jujur saja. Sebenarnya aku, bos ayahmu. Ini orang terkaya di Liancheng. Bisnis grup segera merambah nasional, lalu meluas ke seluruh dunia. Pantasan waktu itu, ayahku sangat takut padamu, sampai mau berlutut minta ampun. Lupakan hal itu. Yan, identitasku jangan bocorkan. Rouru tidak boleh tahu. Kalau dia tahu, bisa-bisa seperti dulu kamu, suka menindas, jadi malas belajar. Tenang, Paman, dia tidak akan pernah tahu. Bukan. Maksudku, aku tidak akan memberitahunya. Dengan begitu dia tidak akan pernah tahu. Pintar juga. Baiklah, aku pergi tanda kontrak dulu. Direktur Wang, aku mau izin. Ada apa? Yan bilang padaku, beberapa orang tua mengatakan Yan mengganggu anak mereka. Tapi Yan sudah berubah baik, tidak akan melakukannya lagi. Jadi aku mau ke sekolah, periksa rekaman pengawasannya. Bersihkan nama anak. Ya, Paman, aku sudah berubah. Aku tak bully teman lagi. Aku hanya ingin belajar dengan giat. Setelah lulus, kerja di perusahaan Anda. Anak, aku percaya kamu. Harus bersihkan nama anak ini. Kamu periksa saja. Aku takut sekolah, tak izinkan periksa. Anda dekat dengan sekolah kan? Coba lihat, bisa mempermudah? Tak masalah. Kamu pergi saja. Kalau ada masalah, sebut namaku. Baik, terima kasih Bos Wang. Aku pergi. Dadah, Paman. Kamu juga periksa pengawasan. Cek ada petunjuk Iro tidak. Wang Iro, tak menyangka kan? Ayahmu. Hancurkan semua bukti sendiri. Ayah, kita harus duluan asisten Zhang. Sebelum sampai sekolah, hapus pengawasan. Cepat, percepat, cepat. Buru-buru keluar rumah sakit, Aduh, kepala. Aku harus berterima kasih. Tadi malam selamatkan nyawaku. kedepannya kurangi minum alkohol. Di usia kita ini, tubuh ini paling penting. Aku paham alasannya, tapi aku pebisnis. Bisnis seperti medan perang, tak bisa menghindar. Nasibmu baik, minum alkohol banyak. Tak apa-apa, tadi malam, sekolah menengah afiliasi Jiangcheng, bawa gadis bunuh diri lompat. Berbeda, sampai mati, orang tua tak datang. Kok ada ya di dunia ini orang tua seperti itu? Anaknya tak pulang semalaman. Sebagai orang tua, tak khawatirkah? Semalaman tak pulang. Sekolah menengah afiliasi Jiangcheng, siswi. Ini dia. Tunggu. Hei Bos Wang, mungkin kita hentikan dulu. Sekolah menengah afiliasi Jiangcheng, siswi. Tak pulang semalam. Putri saya juga tak pulang semalam. Tapi, Bos Wang, Anda juga tak pulang semalam. Mungkin tadi malam, saat Anda dirawat, Nona sudah pulang. Sekarang sedang sekolah. Benar juga, Rouru. Kalau ada masalah, sekolah seharusnya telepon saya. Betul, dan nanti Anda akan tanda tangani kontrak penting itu. Sekarang sentuh mayat, sial sekali. Iya juga. Dokter, saya pergi dulu. Baik. Jaga kesehatan. Baik.
Halo? Hei Pak, halo, itu, Wang Yiro tidak masuk kelas. Bisa bantu saya? Cek pengawasannya. Lihat dia tadi malam, dengan siapa dia keluar. Absen, hal sepele. Perlu cek pengawasan, pasti dengan teman. Bolos main. Kali ini pasti bukan, hanya bolos main. Aku curiga dia hilang. Terkait Lian dan kawan, bantu cek saja. Zhang Tezu, makan boleh asal, jangan asal bicara. Aku tak asal ngomong. Aku tadi ke kelas. Sudah tanya, banyak teman lihat. Lian yang bawa Wang Yiro keluar dari kelas. Benarkah? Siapa bilang? Siapa bawa dia? Aku tanya langsung. Yaitu, siapa berani fitnah aku bawa dia ke sini? Mari berhadapan. Aku tak fitnah kau, maksud aku. Kenapa bukan fitnah? Kenapa bilang Wang Yiro mati karena aku? Apa? Wang Yiro mati. Aku. Aku tak bilang, tak bilang. Kau tadi bilang, semua dengar. Kau dengar, kan? Tak dengar, tak dengar. Kau. Tidak, aku juga tak. Kau. Ya, kami tak dengar. Kamu tadi bilang kenapa sekarang tak akui? Aku tak bilang. Aku cuma bilang Wang Yiro hidup atau mati. Apa kaitannya denganku? Aku tak bilang dia mati. Ya kamu yang salah dengar. Baik aku salah dengar kalian bilang cek pengawasan kita tahu. Anda benar kami cek pengawasan. Kalian datang cek pengawasan. Banyak orang fitnah anakku. Aku harus jelaskan ini. Betul. Jangan pergi. Jangan ikut campur, jangan pergi. Kenapa halangi aku? Ayo bantu. Jangan masuk. Aku curiga sekarang. Dia dengan hilangnya Wang Yiro terkait. Kalau begitu mereka akan hapus rekaman pengawasan. Tak ada cara. Itu Bapak Wang pakai koneksi agar mereka lihat. Bapak Wang. Ya, Bapak Wang. Ayah Wang Yiro suruh mereka datang. Ya, itu dia. Tidak, ini pasti salah paham. Ku telepon tanya jelas. Kenapa diam saja? Cepat pergi. Pergi. Halangi mereka. Jangan biar hapus pengawasan. Kami tak punya hak istimewa ini. Bapak Wang, bagaimana awalnya Bapak punya ide untuk dirikan grup Yaohui? Soalnya, nama Yaohui punya makna hebat. Pasti ada arti dalam di baliknya. Ya. Nama grup Yaohui ini bawa harapan orang tua saya untuk saya. Sekaligus juga bawa visi saya untuk Putri. Visi. Karena hal-hal ini yang dukung saya lewati rintangan. Dukung saya dan grup Yaohui dari nol. Berkembang besar. Kami dengar putri Bapak hingga kini tak tahu identitas asli Bapak. Kenapa begitu? Banyak teman juga tanya ini. Saya pikir, dalam proses tumbuh anak harus alami kesulitan dan kemiskinan. Agar saat dewasa, mereka lebih percaya diri dan lebih mampu. Kalau begitu Bapak Wang, kapan Bapak rencana beritahu putri Bapak? Saya yakin, saat dia tahu kebenarannya, pasti sangat terkejut. Tepat hari ini. Hari ini saya rencana beritahu identitas asli saya, latar belakang keluarga, status sosial, semuanya ke putri saya. Hari ini, masih grup Weishi dengan grup Yaohui kami, hari kontrak, 2 kebahagiaan. Pertanyaanmu hebat, aku juga menanti. Putri saya mendengar, setelah kabar ini, ekspresi seperti apa, perasaan apa. Pak Wang, Anda rasa putri Anda tahu setelah identitas Anda bagaimana dia menghadapi? Soal ini, tenang saja. Untuk putri saya, sudah diatur. Dia harus terus berlatih, terus belajar. Mulai dari dasar perusahaan. Pertama, jadi karyawan biasa. Tak ada masalah. Silakan semua, ayo, bebas saja. Yes, bukti dihapus semua. Dihapus. Bagus. Wang Huaian, kau sehebat apapun, tak bisa apa-apa padaku. Pengawasan ini rusak, kenapa kosong semua? Kau Ya rusak, sudah lama rusak. tak takut Pak Wang? Disalahkan? Takut. Pak Wang yang menyuruhku ke ruang pengawasan cek. Apa yang ku takut? Itu karena mereka tak tahu kebenaran tertutupi oleh kalian. Kebenaran apa? Apa yang kau bicarakan? Aku ke ruang pengawasan untuk cek putriku di perundung. Monitor ini rusak, tak ada hubungan denganku. Jangan sombong dulu, aku akan temukan bukti lain. Ku beritahu, kamu cuma sekretaris grup, sekretaris kecil, sedangkan ayahku wakil presiden grup. Jangan ikut campur. Kalau tidak, aku ingin coba pemimpin merundung karyawan. Seperti apa rasanya? Aku tak menyerah. Lihat nanti. Pengawasan dihapus. Ya sudah, Wang Yiro di mana? Dia di mana? Tak kukabarkan.
Kamu, Jang Tezu ini kenapa banyak telepon? Bapak Wang katakan, mungkin Zhang Tezu telah temukan Putri, telepon berkali-kali agar tak khawatir. Kuharap begitu. Ku balas teleponnya. halo Bapak Wang. Jang Tezu ya, sudah temukan Rou. Kamu cepat bawa Rou ke ruang pesta ke upacara penandatanganan. Hari ini akan kuungkap identitas asli semua padanya. Putri tak ke sekolah hari ini. Apa? Kenapa dia bolos? Bapak Wang, bagaimana Bapak biarkan ayah Lian hapus pengawasan? Hapus pengawasan? Hapus apa? Oh. Aku ingat, hari ini, Lian bilang padaku, ada siswa yang melaporkannya. Katanya dia merundung teman lagi. Ayahnya akan periksa rekaman, untuk bersihkan nama anaknya. Perundungan. Aku curiga mereka lagi merundung putri kaya, makanya hapus bukti. Tidak mungkin, Lian bilang padaku, mereka sudah berubah, dan dengan Rou sudah jadi teman baik. Aku tak punya bukti. Rekaman juga dihapus. Aku cari petunjuk lain. Baik. Oh iya, Bos Wang, Anda tahu putri kaya sering kemana dan dekat dengan siapa? Aku tanya mereka. Dia sering kemana? Dia main dengan siapa? Bagaimana aku tahu? Oh baik, aku cari sendiri. Tampaknya, aku bukan ayah yang baik, sibuk kerja terus, jarang menemani dia. Putriku, tunggu, hari ini ku beritahu semuanya, padamu, selalu menemanimu. Dokter, mau tanya, kemarin malam dibawa, gadis yang diselamatkan, siapa namanya? Siapa Anda, keluarga, kenapa baru datang? Bukan, siapa namanya? Anda bukan keluarga Wang Yiru. Namanya siapa? Wang Yiro. Dia sekarang lukanya bagaimana? Sangat menyesal, sudah kami upayakan, tabahlah. Ini surat kematian Wang Yiru. Mayatnya di mana? Disimpan di kamar mayat. Cepatkan pemakamannya. Tidak bisa. Harus kabari Bapak Wang. Halo, Halo Bapak Wang. Putri sudah ditemukan. bagus sekali, suruh Rou angkat telepon. Rou ya, ayah hari ini mau. Kasih kabar baik, dan siapkan untukmu sebuah kejutan yang sangat besar. Gaun ya, sudah kubelikan. Kamu dan asisten Zhang bersama, cepat datang. Halo, bicara dong. Bapak Wang. Putri, dia tak bisa angkat telepon. Bilang padanya, dia main dengan teman pria, 2 hari ini. Ini pasti kubalas, tapi bukan hari ini. Suruh dia segera datang, ikut pesta perayaan. Bapak Wang, Putri. Kenapa ragu-ragu? Apa yang terjadi? Butuh kerja efisien. Bapak Wang. Putri meninggal. Apa? Putri meninggal. Tidak mungkin, jangan-jangan asisten Zhang salah sangka. Kamu di mana? Rumah sakit. Baik, Asisten Zhang kenapa bilang Rou meninggal? Masa bisa? Apa kau salah? Aku juga tak percaya, tapi lihat ini dulu. Bunuh diri lompat gedung. Tak mungkin, bunuh diri lompat gedung. Bukannya kau disuruh jaga Nona secara diam-diam? Kenapa bisa begini? Direktur Wang, Kuduga Nona dibunuh Lian DKK lewat perundungan. Lian DKK? Tidak mungkin. Bukannya Lian DKK sudah berubah, mereka sudah jadi teman. Itu cuma tampak luar. Sejak Bapak menghajar mereka dulu, sekarang mereka menyimpan dendam. Makanya balas dendam ke Nona. Baik, berani bunuh anakku Wang Huai'an? Ku buat mereka ikut mati. Ketua Dewan? Silakan Bapak saja. Direktur Wang, Nona, Kalian keluar dulu. Aku mau sendiri dengan anakku.
Ya. Roro, ayah terlambat datang. Lihat ayah, buka matamu. Panggil ayah. Panggil ayah sekali saja. Ayah datang mau bilang, ayah bukan supir. Ayah adalah ketua dewan grup Huyao di Liancheng. Kau adalah putri kaya Liancheng. Tapi ayah tak pernah bilang. Ayah tak memberitahumu agar kau tumbuh biasa saja. Tapi justru karena itu, kau malah kehilangan perlindungan dan rasa hormat. Jika bisa ulang, ayah tak akan begini. Ini salah ayah. Apa yang telah ayah lakukan? Roro. Mereka memukulmu. Mereka memukulmu. Sakit tidak? Sakit tidak? Katakan pada ayah. Siapa yang lakukan ini? Katakan pada ayah. Siapa yang lakukan ini? Direktur, Siapa pelakunya? Direktur, turut berduka. kami pasti temukan pembunuhnya. Balas dendam untuk Nona. Betul. Pelaku perundungan pada Nona sungguh keterlaluan. Aku, Wang Huai'an. Kaya raya, berkuasa. Tapi anak sendiri pun tak bisa lindungi. Kehilangan putriku. Hidup di dunia ini apa artinya? Selidiki. Segera cari tahu siapa pembunuhnya. Direktur Wang, rekaman pengawasan sekolah sudah dihapus ayah Lian. Jadi saya ingin periksa. Rekaman sekolah untuk membersihkan nama anak itu. Kau periksa saja. Saya khawatir sekolah tak mengizinkan. Pergilah, jika ada kesulitan sebut nama saya. Ya. Aku ingat. Roro pernah telepon aku. Itu adalah telepon minta tolong. Aku gagal. Sekarang aku malah menghancurkan bukti yang bisa menghukum pelakunya. Apa yang telah kulakukan? Pak Wang, semua tanda menunjukkan ini terkait dengan para pelaku perundungan itu. Tapi ayah Lian, Li Tie, adalah wakil presiden grup kita. Apakah dia tidak tahu Yiru adalah putri Anda? Yiro, ayah berjanji padamu. Kalian berdua juga dengarkan, semua yang pernah menyakiti anakku tak akan kulepaskan. Kalian tidak tahu Rabu lalu aku di sini. Yang sering merundungmu apakah mereka bertiga? Jangan takut. Aku di sini. Baik, Ayo, ambil, lakukan seperti kataku. Ingat, aku di sini melindungimu. Selamanya tak akan ada lagi yang merundungmu. tapi mereka sangat jahat. Aku takut. Nak, tenang. Aku di sini. Pergi. Tampang dia langsung nangis. Dia langsung tampar, kelihatan puas, dengar saja seru. Wah, apa mataku salah lihat? Tas edisi terbatas terbaru, harganya ratusan juta. Kapan dia jadi kaya? Aku juga mau. Mau? Iya. Mudah saja. Maksudmu? Lagi pula kita sekarang sudah kehilangan satu mainan. Aku rasa dia cukup baik. Ide bagus. Xiaoqing, Ada apa?
Xiaoqing, mau kemana? Ada apa? Wah, tas ini bagus ya. Pinjam tas ini 2 hari. Ini tasku, tidak bisa kalian pinjam. Kupikir kamu juga harus tahu cara kami. Kalau tak mau menderita, serahkan saja. Kamu tak ingin bernasib seperti Wang Yiru, sama kan? Wang Yiro kenapa? Kenapa? Tentu saja, dia kami rundung sampai tak tahan lagi, lalu bunuh diri dengan melompat. Selanjutnya, kami hancurkan semua bukti, dihancurkan semua. Dia hilang diam-diam, Duk, menghilang. Kalian? Kamu tak ingin juga hilang, kan? Aku tak mau, aku tak mau. Benar, jangan mau. Tak mau, serahkan tas, serahkan. Beri sini, beri, bawa ke sini, enyahlah. Beri sini, cepat beri. Siapa mau mati? Diam. Kalian anak-anak kecil, sedang main apa? Tidak apa-apa, Paman. Kami hanya lihat Xiaoqing. Tas ini terlalu cantik. Ingin tanya di mana dia beli. Yanzi ya, suka tas ini ya? Kebetulan. Beberapa waktu lalu, aku untuk Rouru kami juga beli sebuah tas. Tas yang kubeli untuk putriku itu jauh lebih bagus dari ini. Saat mau memberikannya, dia malah kabur sekolah, tak pulang. Langsung saja, tas ini kuberikan padamu. Benarkah? Terima kasih, Paman. Jangan sungkan. Tunggu, aku ambil. Cepat pergi. Kalian berdua? Yanzi, ya, anak kecil itu mana? Dia ada urusan, pergi dulu. Sini ambil. Wah, Paman. Ini juga terlalu cantik. Aku sangat suka tas ini. Kalau suka ambil saja. Paman, aku juga suka tas ini. Maksudku, Paman, aku juga suka. Bisakah kamu belikan kami berdua satu? Ini tidak baik. Kudengar dari Rouru kami, Lian adalah teman terbaiknya. Aku tak dengar dia bilang kalian juga temannya. Apalagi, aku dan ayahnya masih rekan kerja. Aduh, ayahnya bahkan wakil presidenku. Yanzi ya? Sini, aku ini punya kartu. Di kartu ini ada 500.000. Bebas pakai. Paman kenapa baik banget sama Lian? Oh, dia sahabat terbaik putriku. Lagi pula, aku dan ayahnya masih terhubung. Oh ya, Yan. Jangan sekali-kali ceritakan ini ke ayahmu. Kalau ayahmu tahu tentang kartu ini, pasti akan disita. Oh, baik-baik. Terima kasih, Paman. Oh ya, Rouru kami pergi berkeliaran dengan teman laki-laki. Sampai sekarang tak kutemui. Ada petunjuknya? Tidak. Aku juga tidak. Tidak apa-apa. Pulang dan pikirkan. Siapa yang kasih petunjuk? Hadiah 1 juta. 1 juta. Paman, aku punya. Petunjuk. Bukan. Maksudku, kalau ada kabar, pasti ku kabari. Betul. Paman ada petunjuk, pasti ku beritahu. Oh ya, Yan, ada acara hari ini? Ah, tidak. Ada apa, Paman? Seorang teman memberiku 1 kotak labi-labi. Rouru juga tidak di rumah. Sendirian, tak habis. Kalau sempat dan nyaman, datang ke rumahku. Kita habiskan bersama. Nyaman, nyaman. Ada waktu, ada waktu. Kalau begitu, nanti ku jemput. Baik, baiklah. Kalau begitu aku pergi. Selamat tinggal, Paman. Baik-baik. Ini terlalu bagus. Bukan begitu kalian bilang dia benar-benar tak tahu? Apa yang dia bisa tahu? Kalau tahu, mana mungkin kasih uang dan tas mahal. Lalu kenapa dia kasih tas semahal ini? Pasti karena anaknya hilang jadi lihat siapapun seperti anak sendiri. Lihat, lihat. Kalau begitu berarti aku bisa gantikan posisi Wang Yiru? Janji ya jangan monopoli rampasan. Kita bagi 2. Tas ini kita gantian bawa 1 hari bergiliran. Masa sih? Ini Paman kasih untukku. Aku takkan bagi dengan kalian. Masa? Kita yang lakukan tapi dia yang nikmati semua. Ini tak adil. Aku tak mau. Betul. Nak, tugasmu hari ini dilakukan sangat baik. Mari berikan barangnya padaku.
Yakin? Mereka benar tak akan bully aku lagi? Mereka takkan punya kesempatan lagi untuk membulimu. Terima kasih, Paman. Nak Paman minta tolong lagi. Kamu kumpulkan semua teman yang pernah mereka bully. Aku ingin kumpulkan semua. Ada pertunjukan bagus untuk kalian tonton. Ya, Lian, Ya, di mana dua sahabatmu? Anda tak bilang jadi aku tak ajak mereka. Tidak adil, kita yang kerja, dia yang nikmati hasilnya sendirian. Iya, bagaimana kalau kita ceritakan semua ke Paman Wang? Kalau kita tak dapat, jangan sampai orang lain dapat. Bagus juga, mungkin kita bisa dapat hadiah 1 juta itu. Oke, kita ceritakan semua ke Paman Wang. Ya. Halo, Cepat ke gerbang sekolah. baik, kami segera sampai. Suruh kita datang lagi, cepat pergi. Boleh pergi, tapi kalau dia keterlaluan lagi, kita ungkap kebenaran ke Paman Wang. Paman Wang, mereka segera sampai. Nah, begitu. Kan teman baik, tontonan bagus, nonton bareng. Tunggu sebentar. Pak Wang, ini semua bukti Lian merundung Nona. Rekaman CCTV proses lengkapnya. Kok kamu punya ini? Sebenarnya hari itu aku lihat Nona. Apa katamu? Dasar brengsek. Kamu lihat Nona. Kenapa tak kau lindungi? Waktu aku lihat Lian hari itu, mereka sudah pergi. Hanya Nona sendirian menangis di sana. Saat aku mau mendekati Nona, kamu telepon bilang padaku, suruh aku jangan pergi lindungi putri kaya. Aku menoleh, saat cari putri kaya, dia sudah hilang. Lalu, aku ke ruang pengawasan, rekam video ini. Kamu bajingan. Kalian binatang. Kalian binatang. Bagaimana tega melakukannya? Anak-anak silakan masuk. Hari ini aku tangkap kalian dalam perangkap. Wah, Wah, Wang Yiro, sampai mati tak pernah tinggal di rumah ini. Aku gantikan posisimu, semua ini milikku. Paman, rumah Anda sangat indah. Ini bukan rumahku, ini rumah untuk Yiro. Belikan rumah sebesar ini untuknya, dia malah pergi dengan teman pria, kabur dari rumah. Lihat, betapa tidak taunya. Andai aku tinggal di rumah mewah seperti ini. Baiklah, Paman, benarkah? Paman cuma bicara asal, kok serius? setiap kata paman benar. Lihat, usia paman semakin tua. Nanti dirawat anak perempuan. Sekarang dia kabur, ku belikan dia rumah sebesar ini, dan tas merek, jam tangan merek, perhiasan merek, dan kosmetik ini. Selain itu, saya sudah siapkan kartu untuknya, kartu 5 juta. 5 juta. Semua ini tak bisa dinikmati lagi. Bukan tak mau ini, bahkan tak mau aku. Nanti, anak kandung tak bisa rawat aku. Harus cari anak angkat. Anak angkat bisa rawat aku. Barang ini, hanya anak angkat yang nikmati. Paman, saya mau jadi anak angkat Anda. Bukan, kenapa harus kamu? Harusnya aku. Aku teman terbaik Roro. Aku yang paling layak. Benar sekali. Hanya teman terbaik Roro yang berhak nikmati ini. Yang layak jadi anak angkatku. Nanti rawat aku. Paman Wang, Anda lihat. Wang Yiro di sekolah. Hanya aku temannya. Dan lagi, ayahku bawahan Anda. Jadi, ini. Benar sekali. Sudah, aku rebus kura-kura. Baik, Paman, kura-kura itu biak kan? Ya, pepatah bagus. Menangkap dalam perangkap. Tahu artinya target yang ingin ditangkap sudah dalam genggaman. Benar kan? Benar semua. Segera rebus untuk kalian. ayah angkat. Aku bantu Anda. Tak usah. Rumah ini silakan pakai. Oke. Hari ini kalian jadi sasarannya.
Paman Wang belum setuju, kau sudah panggil dia ayah angkat. Apa maksudmu? Benar, apa kau mau menelan sendiri uang dan tas ini? Kali ini kami tak akan menyerah. Apa maksud kalian berdua? Mau saingin aku? Kenapa semua keuntungan untukmu sendiri? Kami dapat apa? Baiklah kalau begitu. Uang dan tas yang sebelumnya akan kubagi rata dengan kalian. Nanti setelah kujadikan dia ayah angkat dan pindah ke rumah ini, takkan kusia-siakan kalian. Berdasarkan apa? Paman Wang bilang, asal teman baik Yiro, semua punya kesempatan. Kali ini, kami tak akan menyerah. Kau teman baik apa bagi Yiro? Dulu kalau bukan kau yang merundungnya, apa dia akan bunuh diri? Apa yang kau omong? Tidak takut didengar? Di sini kan tidak ada orang. Takut apa? Bukankah begitu? Bukankah kau yang paling depan merundung? Wang Yiru, tanganmu paling kejam. Sekarang kau mau gantikan dia sebagai anak angkat. Kenapa? Tidak takut Wang Yiro bangkit dari peti mati? Apa maksudmu? Berani kau pukul aku? Gua hajar lu kenapa? Dengar kalian berdua. Siapa berani lawan gua? Gua nggak bakal diam. Bagus, gue bakal ungkap semua kebenaran ini. Bilang ke Paman Wang, kamu ini anak angkat, bisa tetap jadi? Bagus, kalau dia tahu. Karena kita ngerundung Wang Yiru, dia bunuh diri. Kalian berdua bisa lepas? Kita. Sekarang satu nasib. Jangan berantem sendiri. Kamu. Gue bakal bikin kalian bayar dengan darah. Salah. Paman Wang mana? Paman Wang. Celaka. Kita dijebak. Ada apa? Lihat. Kalian bilang, jangan-jangan dia udah tahu semuanya? Lalu sengaja pancing kita ke sini, buat celakain kita, balas dendam buat putrinya. Maksudmu, Paman Wang udah tahu sebenarnya kita yang ngerundung Wang Yiru. Sangat mungkin. Tidakkah kalian merasa semua hari ini aneh, cara dia memandang kita tadi seperti ingin menerkam kita? Tapi kalau Paman Wang tahu kitalah pelaku yang merundung Yiro, mana mungkin dia mengundang kita ke rumahnya, apalagi mau mengakui kita sebagai anak angkat, bahkan memberi kita rumah bagus seperti ini. Yan, kurasa kau hanya ingin menipu kami pergi. Agar tak ada yang bersaing denganmu, ya? Kami bukan bodoh, jangan bohongi kami lagi. Kalian berdua tolol, tak sadar sorot matanya sangat ganas? Kupikir dia ingin membunuh kita, lalu balas dendam untuk Yiro. Kalau tidak, mengapa dia mengumpulkan kita di rumahnya? Jangan, aku masih kecil, aku belum boleh mati. Aku juga tak bisa mati. Orang tuaku masih menungguku. Lari, cepat kita lari. Tunggu. Kurasa kita harus hapus rekaman, jangan sampai ada bukti yang tertinggal. Benar-benar, dengan begitu, walau dia larang kita pergi, dia tak punya bukti. Baik. Kalau begitu, nanti kalian tahan dia. Aku yang hapus rekaman. Oke. Jangan-jangan dia cari akal lagi, main tipu-tipu. Pokoknya dia licik banget. Lebih baik kita hati-hati. Aku sih nggak takut dia. Paling-paling beradu nyawa sama dia. Pak Wang mana? Kok lama banget nggak balik? Gimana kalau kita cari Pak Wang dulu, lalu cari cara ambil hati dia? Oke, siapa tahu dia senang dan malah ngasih rumah ke kita berdua. Tapi kita mau pakai cara apa buat ambil hatinya? Aku tahu. Dua orang bodoh ini ngapain sih? Dia beneran lagi asap pisau. Selesai. Kita nggak bisa keluar. Rekaman pengawasan sudah kuhapus. Nggak apa-apa. Aku punya ini. Paling-paling berantem sama dia. Iya, aku nggak percaya kita bertiga nggak bisa ngalahin dia. Ayo. Berhenti. Kalian mau kemana? Kalian mau ngapain? Kalian ini mau pergi kemana? Paman. Ngapain asap pisau? Pisaunya tumpul. Menyu aja nggak bisa dipotong. Sering nggak dihuni. Jadi berkarat. Kumasah sedikit. Oh ya, kalian bantu lihat. Pisau ini tajam nggak? Mau ngapain?
Kenapa panik banget? Aku cuma kasih tahu sup penyu sudah matang. Ayo makan. Bagaimana? Kita ini tinggal atau pergi? Ah, aku tak peduli. Mau pergi, kamu pergi sendiri. Kami tak akan tertipu lagi. Sudah kukatakan, dia hanya ingin menipu kita pergi, lalu dia monopoli. Bukan kalian berdua? Kalian ngobrol apa? Makan. Bapak, ayo, silakan duduk di sini. Baik-baik, terima kasih anak baik. Ayo, kalian semua duduk, 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 duduk. Yanzi, baru kulihat kamu naik. Cari sesuatu? Oh, Kenapa ragu-ragu? Katakan saja. tidak ada paman. Aku terlalu rindu Roro. Aku ingin naik lihat. Ada petunjuk Roro. Bantu bapak cari. Anak yang perhatian, aku juga rindu Roro. Begini saja, kalian berdua setelah makan, pulang saja. Yanzi, kunci ini, kunci villa ini. Kuberikan padamu, nanti kamu bisa datang tinggal. Makasih paman. Paman, kunci ini jangan diberi ke Lian. Betul, Paman. Sebenarnya akulah teman terbaik Roro. Saat dia hilang, aku juga terus mencarinya. Aku juga sangat cemas. Kalian juga cemas. Aku tak lihat tadi. Yang cari petunjuk Roro hanya Lian sendiri. Aku yakin. Dengan anak angkat yang teliti seperti ini, Roro akan cepat ditemukan. Jangan, Paman. Jangan angkat dia jadi anak angkat. Kenapa? Dia kan teman terbaik Roro. Paman, dia bukan teman terbaik Yiru. Dialah pembunuh Yiru yang sebenarnya. Apa katamu? Dialah pembunuh Yiru yang sebenarnya. Apa katamu? Kamu ngomong apa sih? Aku tak bilang apa-apa, Paman. Bi kan sudah matang, mari kita makan bi dulu. Makan bi tak usah buru-buru. Biar lebih enak didiamkan sebentar. Duduk, duduk. Nak, apa maksud ucapanmu tadi? Apa maksudnya sebenarnya? Aku cuma bercanda, Paman. Hubungan Yanzi dan Yiru sangat baik. Mana mungkin dia membunuh Yiru? Membunuh Roro. Kamu bilang Roro sudah mati? Enggak, Om. Dia ngomong asal. Kita nggak tahu. Petunjuk Roro. Gimana dia bisa tahu? Aku rasa dia cuma kangen banget sama Roro. Analisisnya asal-asalan. Begitu ya? Pasti, Om. Oh, penyu nggak kita makan. Kami masih sibuk. Pergi dulu. Stop. Om, masih ada urusan lain? Om susah-susah masak penyu buat kalian. Kalian nggak makan sedikit pun. Langsung mau pergi. Nggak malu sama aku. Penyu nggak kita makan. Kami beneran sibuk. Harus pergi sekarang. Nggak boleh. Ting-ting, Om tahu. Kamu seharusnya Roro, teman terbaik. Paling cocok jadi anak angkatku. Kunci rumah ini harusnya buat kamu. Beneran? Makasih, ayah angkat. Sun Fangting, berani kau saingin aku? Ini punyaku. Enggak, Om. Mereka berdua pelakunya. Hanya aku yang, teman Roro. Harusnya buat aku. Buat kamu, buat kamu. Sun Fangting. Harusnya buat aku. Ini punyaku. Kasih ke aku. Ini punyaku. Sudahlah. Gadis secantik ini, kelihatan bagus gini, penyu sudah matang. Ayo makan penyu bareng. Ayo bangun. Aku tahu. Kalian bertiga semua pembunuh hero. Bukan Paman. Aku tak terlibat kali ini. Mereka berdua. Mereka lihat aku lewat di samping, lalu tuduh aku pelakunya.
Kamu bohong, kamulah dalangnya. Benar, Paman. Dia sendiri yang bilang. Hari itu kamu suruh dia sujud ke ayahnya. Dia merasa malu, lalu mau bunuh Wang Yiru balas dendam untuk ayahnya. Bohong, aku tidak. Kamulah biang keroknya. Iya, Paman. Kami akui kami merundung Wang Yiru. Sebenarnya kami cuma memukulnya. Kami tidak membunuhnya. Saat pergi, dia masih hidup. Iya, Paman. Hari itu dia memang lompat dari gedung. Tapi setelah lompat, dia tidak mati. Saat dibawa ke rumah sakit, dia berhasil diselamatkan. Tunggu, apa katamu? Yiru di rumah sakit berhasil diselamatkan? Ya, Lalu kenapa akhirnya mati? dia. Dia dan ayahnya cabut selang oksigen Yiru. Lian. Lianlah pelaku sebenarnya. Sun Fangting, kau ngawur. Aku ingat sekarang. Waktu itu aku lihat kau di rumah sakit. Dan ayahmu juga. Yiru, ayah minta maaf padamu. Ayah waktu itu ada di sampingmu, tapi tak bisa lindungimu. Bahkan hancurkan bukti pembunuhanmu. Aku paham semuanya. Hari ini, kalian bertiga tak boleh ada yang pergi. Kamu dalangnya, kamu yang bunuh Yiru, benar kan? Bukan, Paman, aku tidak, aku tidak. Tak ada kaitanku. Semua ini Yan yang suruh kami lakukan. Semua dia yang lakukan. Aku mohon, lepaskan kami. Jangan asal bicara. Ya, Paman. Dia. Dia yang cabut masker oksigen Yiru. Dialah pembunuhnya. Jangan omong kosong. Kalian pengkhianat. Di depan bukti, masih sangkal? Bukti. Ya, bukti. Kamu tak punya bukti. Pakai apa tuduh aku? Kamu kira hancurkan CCTV di rumah, rusak CCTV sekolah dan rumah sakit, aku tak bisa apa-apa? Hari ini, semua obrolan kalian semua direkam di pena perekam ini. Lalu bagaimana? Rekamanmu tak berguna. Ini tak jadi bukti. Aduh, kamu paham hukum ya? Aku tunjukkan lagi. Ini apa? Bukan. Video ini dari mana? Aku sudah suruh ayahku hapuskan? Nah, bukti sudah jelas kan? Kamu panggil kami ke sini ternyata sudah direncanakan. Baiklah. Kalau begitu bunuh aku. Aku yang tak punya apa-apa tak takut kehilangan. Kamu, orang terkenal, orang terkaya Jiangcheng, ditukar dengan aku. Tak rugi. Lakukanlah. Bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku. Kamu ini, nak, kamu benar-benar tak bisa ditolong. Sudah kuduga. Kamu sama seperti Wang Yiru. Pengecut. Kalau tahu kamu pengecut, kami takkan takut padamu. Sepertimu ini, berani melawan aku, masih terlalu hijau. Yan, cepat kita pergi. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita langsung habisi saja, langsung bunuh dia, daripada nanti memberi kita masalah. Pengecut, pergi cari Wang Yiromu. Yan, cepat, pintu ini tak bisa dibuka. Kita tak bisa keluar. Oh, iya, kuncinya padaku. Tak bisa, ini tak terbuka. Apa dikunci dari luar? Bagus, rupanya dia sudah rencanakan. Begini, kita cari, apa ada jalan keluar lain? Cari sendiri-sendiri. Sun Fangting, Lian, kalian nemu nggak? Lian, bicara dong. Kalian keluar sendiri? Atau jangan-jangan Wang Yiru jadi hantu, datang balas dendam?
Paman kami sudah sadar salah. Lepaskan kami. Paman Lian pelakunya. Aku mohon lepaskan kami. Wang Huai'an, kau pria dewasa mengganggu kami bertiga. Itu bukan kehebatan. Kalau hebat, lepaskan kami. Bisa saja, tapi kalian harus jawab pertanyaanku. Baik, kami jawab jujur. Cepat tanya, Paman. Saat kalian merundung orang, apa perasaan kalian? Bagaimana rasanya? Kami sudah berubah tak merundung lagi. Ya tak akan merundung teman lagi. Jawab langsung pertanyaanku. Dengar ya, ini pertanyaan serius. Kalau jujur, jawaban memuaskan. Kalian boleh pergi bohong. Tak puas, semua mati di sini. Baik, aku jawab. Aku duluan. Kenapa selalu kau duluan? Aku duluan. Setiap merundung orang, melihat pengecut itu, menangis minta tolong di kakiku. Aku merasa seperti ratu. Aku kuasai nasib mereka. Penderitaan mereka adalah stimulanku. Aku benci semua orang. Aku ingin menginjak mereka semua. Melihat mereka menghadapku saat menangis dan memohon ampun. Aku gemetar karena gembira. Pada saat itu, akulah bosnya. Tak ada yang bisa menindasku. Hebat. Giliranmu. Aku suka melihat orang lain dihancurkan. Melihat hidup mereka yang awalnya baik-baik saja karena perundunganku menjadi hancur. Perasaan puas yang timbul dari hati secara alami membuatku ketagihan. Oh, dan juga, setiap kali aku sengaja, di tempat umum, mempermalukan mereka, melihat orang sekitar dengan tatapan ketakutan, di hatiku seperti kembang api. Aku suka menjadi pusat perhatian. Aku suka menggunakan kekurangan orang lain untuk menonjolkan kehebatanku. Semakin mereka memalukan, semakin aku bangga. Suatu kali, kupojokkan seseorang di toilet. Kusiram dia dengan air, lihat keadaan memalukannya. Sampai perutku sakit karena tertawa. Sejak itu, aku seperti kecanduan, tergila-gila. Terus kucari-cari target perundungan berikutnya. Saat melihat mereka merengek kesakitan padaku, baru kurasakan hidupku baru ada keseruan. Kalian semua tak menyentuh intinya. Yang paling kusukai adalah menghancurkan perlahan dunia mental mereka, membuat mereka dari percaya diri menjadi rendah dan pengecut. Kebangkrutan sunyi ini paling memesona. Aku mau mengendalikan mereka, membuat hidup mereka sengsara. Bagus. Jawaban kalian cukup baik. Sekarang, bisa kami pergi? Aku ingin kalian bantu rundung satu orang lagi. Aku mau kalian bantu rundung satu orang lagi. Baik, siapa yang mau kami rundung? Katakan. Masuklah. Ayah. Ayah, tolong kami, tolong aku. Paman, Paman, tolong kami. Pak Wang, aku yang bersalah. Aku pantas mati. Anak-anak itu tak bersalah. Lepaskan mereka. Tak bersalah? Kau anggap putrimu tak bersalah. Saat dia merundung putriku, apa kau pernah anggap putriku tak bersalah? Putriku dulu sangat manis, ceria dan lincah. Seorang gadis kecil. Tapi karena perundungan mereka yang terus-menerus, dia jadi murung dan pendiam. Akhirnya, dia mengakhiri hidupnya. Kau bisa bilang mereka kecil, tak mengerti. Kau juga tak mengerti? Aku tak terampuni. Hukum aku sesukamu. Jangan lukai anak-anak. Mereka masih muda, masih ada masa depan. Mereka punya masa depan. Semua anak punya masa depan, tapi anakku. Masa depan anakku, siapa yang ganti? Oh ya, kalian suka merundung orang? Ayo, rundung. Rundung, rundung dia, ayo, rundung. Tidak, Paman, aku... Berdiri, berdiri, pukul dia, pukul dia. Dengar baik-baik, pukul sampai aku puas. Kalau tak puas, kau mati di sini hari ini. Ayah. Maafkan aku. Nak, jangan takut. Ikuti saja agar kau bisa hidup. Dengar, ayah yang hebat. Ayo pukul, 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 pukul. Apa yang kau lakukan? Aku tak dengar. Kerasin, pukul.
Baik, baik, baik. Puas? Kalian berdua ngapain di sini? Sudah kukatakan, kalau tak puas dipukul, kalian juga mati. Pukul mereka semua, pukul. Pukul lebih keras. Cukup. Liti, bagaimana rasanya dirundung? Aku salah. Tak seharusnya aku memanjakan anak. Hanya ingin anakku bahagia, tapi lupa perasaan yang dirundung. Bagus, bagus, bagus kalau sudah sadar. Akhirnya ada hasilnya. Saat merundung putriku, mereka pakai alat ini. Sudah kusiapkan. Kenal, alat ini kalian kenal, ambil. Pukul. Lanjut merundung, pukul, ayo. Jangan lupa tak pukul kau mati. Ayo, ayo. Direktur Wang, jangan sakiti putriku. Sakit hati pada putrimu sendiri. Saat mereka merundung putriku, aku tidak sakit hati. Aku tahu. Dosaku tak termaafkan. Aku juga seorang ayah. Aku menyesal tak didik anak dengan baik. Aku menyesal lalai dan memanjakan. Sudah terlambat. Ya, selama ini pada putriku, kusembunyikan identitas asliku. Tapi setidaknya dulu bisa lihat dia setiap hari. Sekarang anakku dibunuh mereka. Suaranya pun tak kudengar. Aku tahu kesalahanku tak tertebus seumur hidup. Tapi Yanzi, dia nyawaku. Dia masih muda. Kesalahannya, aku rela tanggung semua akibatnya. Kau tanggung? Kau sanggup tanggung? Itu penderitaan sisa hidupku. Kau tanggung? Paman, ini salahku semua. Lepaskan ayahku. Semua akibatku tanggung sendiri. Boleh? Tuan Wang, apa syaratmu lepaskan kami? Ada caranya. Pukul, lanjut pukul. Tidak. Tak mau pukul? Kalau begitu, lanjut ke acara berikutnya. Masuklah semuanya. Kalian kenal mereka? Harusnya kalian akrab. Mereka teman sekelasmu. Ayo, nak. Jangan takut, anak ini dulu sangat ceria, sangat tampan, sangat aktif. Karena perundungan kalian, dia kena gangguan kecemasan sosial. Pergilah, nak. Dan anak ini, kau. Kau yang bilang tadi menyiram air dingin ke tubuhnya. Kau bahkan bilang ke semua, kau senang, tertawa sampai sakit perut. Kau tahu perutnya sakit berapa lama? Sakit 2 tahun penuh. Kau sungguh kejam. Kembalilah, nak. Ayo, nak, dan dia anak ini punya mimpi indah, ingin jadi penari. Di bawah lampu gemerlap tampil. Kalianlah merusak pergelangannya, hancurkan mimpinya. Cing, 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 cing. Kalian kenalkan teman sekelasmu. Kalian sendiri bilang, dari dirinya berapa banyak kalian rampas anak-anak paman yang urus. Apa yang hilang rampas kembali. Serang. Jangan takut paman di sini. Takut apa? Majulah, serang. Jangan sakiti anakku. Lepaskan. Jangan ada yang ikut campur. Apa yang kau lakukan? Siapa berani mendekat? Lian, jangan gegabah. Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku tak segan. Jangan letakkan pisaumu. Jangan lukai anak itu. Biarkan aku dan ayahku pergi dengan aman, atau kubunuh dia. Lihatlah bagaimana kau jelaskan ke orang tuanya. Lian,
Ku katakan padamu, kau sudah bunuh anak perempuanku, jangan sakiti anak ini lagi. Yang bunuh anakmu adalah dirimu sendiri. Aku yang tak bersalah. Jangan perparah kesalahan. Aku sudah tak punya jalan mundur. Semua kau yang paksa. Baik, 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 baik. Kau begini, turunkan pisau, lepaskan anak itu, aku jamin kau dan ayahmu selamat. Omong kosong. Kau tadi bilang mau balas dendam anakmu, kini suruh aku letakkan senjata. Kenapa aku percayamu? Jangan keterlaluan. Wang Huai'an, apakah kau lupa? Karena kau buat ayahku di depan banyak orang berlutut padamu, minta ampun padamu, karena itulah aku merundung anakmu. Lian ya, setelah kejadian ini, kau malah tidak belajar, kau malah semakin menjadi. Jangan banyak ceramah padaku hari ini. Kau berlutut padaku. Kalau tidak, aku bunuh dia? Kau, Lian, dia lebih tua darimu juga, atasan ayahmu. Jangan keterlaluan. Ini bukan urusanmu. Kau... Aku hitung 3. Kalau kau tidak berlutut, aku bertindak. jangan 1, hati-hati pisau. 2, Kau, 3. aku berlutut. Direktur. Wang Huai'an bagaimana? Tak enak rasanya kan? Sudah ku berlutut padamu. Kau lepaskan anak itu. Kau kan ingin nonton drama menderita? Baiklah, mari lanjutkan akting. Apalagi mau, Dengan aman biarkan kami pergi, selain itu lupakan. Direktur. jangan bergerak. Aku setuju. Semua dengarkan aku. Jangan ada yang bergerak. Letakkan pisau itu. Lepaskan anak itu. Kalian pergi. Jangan coba-coba. Ayah, ayo kita pergi. Mundur diam semua. Jangan bergerak. Jangan lukai anaknya, mundur. Jauh dariku. Jangan sakiti anak itu, diam semua. Wang Huai'an. Selamat tinggal ayah, ayo cepat. Kejar, cepat kejar. Direktur Wang, bagaimana dengan mereka berdua? Serahkan ke polisi. Baik, bawa ke kantor polisi. Jangan, Paman. Kami tak akan berani lagi. Lepaskan kami. Dasar bajingan, perbuatanmu kini kita jadi buronan. Kau salahkan aku. Siapa yang memaksaku ke rumah sakit? Siapa yang mencabut selangnya? Kalau soal binatang, kaulah binatangnya. Kau katakan lagi. Memangnya kenapa? Bahkan kuulang ribuan kali, tetap kaulah pembunuhnya. Kalau si kecil tak mati, bahkan jika dia lapor ke guru, paling cuma dimarahi, lalu minta maaf selesai. Tapi sekarang, kaulah yang membunuhnya, hingga aku jadi buronan. Salahku cerai dengan ibumu terlalu dini, hingga kau tumbuh tanpa ayah, hingga kau jadi ekstrim. Kecil-kecil sudah nakal. Sekarang bunuh burung. Nanti malah bunuh orang. Cuma burung saja, bunuh saja ya sudah. Aku pernah bilang, burung juga punya nyawa. Seru banget, aku suka lihat saat disiksa. Kamu. Memanjakan anak saja. Cuma burung saja, segitunya? Besok papa beli lagi, main lagi. Dari kecil sudah kelihatan. Jangan bicara lagi. Kita harus apa? Lari. Keluar kota. Di sana. Berhenti. Berhenti. Papa sini. Berhenti, jangan lari. Jangan lari, jangan lari. Cepat lari gadis, cepat lari. Lepas aku. Kamu menang.
Row, aku pernah bilang, takkan kulepaskan. Semua yang lukai kamu, beberapa bajingan ini, sudah kutangkap, kalian akan dihukum. Wang Huai'an, kau bajingan. Kau yang lukai. Bajingan untuk putrimu. Kau yang bunuh dia. Penyebab utama. Diam kau. Wang Huai'an. Kau tak tahu, kau paksa putrimu bunuh diri karena kamu palsu dan egois. Buat dia putus asa, paksa dia stres berat, akhirnya dia lompat bunuh diri. Kau binatang, kau bodoh, kamu sendiri. Membunuh putrimu sendiri. Kau bohong. Kalau bukan kau untuk sembunyikan identitasmu, membuatnya tahu sejak kecil, dia putri kaya. Banyak yang sayang dia, jaga dia akan hidup begitu minder dan tertutup, tak punya rasa aman. Kau kira dia karena kami merundungnya hingga bunuh diri? Tidak. Dia putus asa pada hidup, tak tahan hidup lalu bunuh diri. Ayah, aku tak sanggup lagi. Supaya tak membebanimu, Putri pergi dulu. Sayang sekali. Putrimu sampai mati. Tak sadar dia putri kaya. Diam. Tuan Wang, mereka berdua bagaimana? Serahkan ke polisi. Lepaskan aku. Asisten Zhang barusan Lian bilang pembunuh putriku aku sendiri. Benarkah? Tuan Wang, kami paham Anda sebagai orang tua, usaha Anda untuk anak, juga paham Anda harap putri jadi hebat. Tapi Tapi apa? Cepat katakan, tapi apa? jika putri tahu lebih dulu jati dirinya, mungkin tidak akan hasil seperti ini. Kalau begitu aku sungguh bunuh putriku. Tuan Wang, kita tahu kau begini untuk kebaikan putri, tapi yang utama sekarang, kita atur dengan baik pemakaman putri agar dia cepat tenang. Ya Pak Wang, kita tak bisa biarkan jenazah putri terbaring terus di kamar mayat yang dingin. Row, yang menyakitimu tak ada yang kulepaskan. Salah. Masih ada satu lagi. Pak Wang, Anda sudah lihat berhari-hari, istirahatlah. Asisten Zhang Luyu. Beberapa waktu ini, kalian sudah bekerja keras. Aku ingin dengan putriku, sendirian lagi sebentar. Pulanglah. Pak Wang tidak akan kenapa-kenapa, kan? Aku punya firasat buruk. Aku takut dia nekat, terjadi sesuatu. Kita sebaiknya tinggal di sini, untuk berjaga-jaga. Aku juga khawatir, lagi pula Roro masih muda dan meninggal tiba-tiba. Orang sekuat apapun sulit terima segera. Pak Wang kasihan sekali. Dengan susah payah, berjuang seumur hidup. Ingat waktu awal usaha, dia ingin membagi diri menjadi banyak bagian. Hanya ingin beri putri masa depan indah. Tapi kini dia orang terkaya, anak perempuan tunggal. Tak sadar sama sekali status putri kayanya. Begitu saja pergi. Hidup tak terduga. Jika Pak Wang tahu awal akan begini, mungkin dulu dia tak akan lakukan ini. Aku buat bubur untuknya. Kamu jaga di sini. Baik. Pak Wang, silakan minum dulu. Pak Wang mana? Pak Wang mana? Iya, Pak Wang di mana? Aku tanya kamu. Aku suruh jaga. Aku tak sengaja tertidur. Cepat cari orang, Pak Wang. Pak Wang, Pak Wang, Pak Wang. Asisten Zhang. Surat wasiat. Asisten Zhang Luyu. Saat kalian lihat surat ini, aku sudah tiada. Aku janji pada Yiru buat semua yang sakiti dia membayar harga.
Dan akulah orang yang paling sakiti dia. Aku tak bisa maafkan diri. Apalagi lupakan Yiro. Jadi aku pilih cara ini untuk temani Yiro. Warisanku diwarisi olehmu dan Luyu. Selesaikan wasiatku. Agar semua anak hindari perundungan. Bisa punya masa kecil indah. Agar jiwa mereka terlindungi. Anak perempuanku, aku pernah bilang, orang yang sakiti kamu tak akan kulepaskan. Aku pun tak terkecuali. Ayah, sini ini rumahku. Iya, inilah rumah Yiro. Kamu putri ayah, dari keluarga Wang, putri kaya. Ayah, bukankah aku ini yang diremehkan anak miskin? Inilah yang hari ini ingin ayah sampaikan. Sebenarnya, ayah adalah ketua grup Yao Hui. Orang terkaya di Jiangcheng. Ayah selalu menyembunyikan identitasku. Membuatmu menderita. Ayah,